Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika ada seorang raja yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Parahnya lagi, ia malah menikahi ibunya sendiri, lalu membangun menara megah untuk menantang kekuasaan langit. Inilah kisah Raja Namrud, penguasa legendaris Babilonia, dan ibunya yang cantik dan penuh misteri, Semiramis. Apakah benar bahwa ia adalah anak suci yang lahir tanpa ayah? Bagaimana ia bisa memerintah dengan tangan besi dan membujuk rakyatnya untuk menyembah dirinya? Simak video ini hingga selesai untuk mengetahui kisah lebih lanjut. Raja Namrud adalah penguasa Babilonia, salah satu kota di Irak. Ia memiliki ibu bernama Semiramis yang terkenal karena kecantikannya yang awet muda. Semiramis menikah dengan Kan'an pada usia remaja. Konon, sehari setelah mereka berhubungan, Kan'an meninggal dunia. Semiramis kemudian mengaku bahwa ia tidak pernah disentuh oleh manusia. Ibu Namrud, Semiramis, adalah sosok yang tidak kalah menarik dari putranya. Semiramis dikenal luas karena kecantikannya yang memukau dan keawet mudaan wajahnya. Tidak ada yang tahu pasti rahasia di balik kecantikan dan keabadian mudanya. Tetapi banyak yang berbisik bahwa ia memiliki kekuatan mistis atau bahkan hubungan dengan dunia para dewa. Semiramis menikah dengan Kan'an saat masih sangat muda. Pernikahan ini diatur oleh keluarganya untuk menggabungkan dua keluarga berpengaruh di Babilonia dengan harapan dapat memperkuat kekuasaan dan pengaruh mereka di kerajaan. Kan'an sendiri adalah seorang pria yang gagah dan berpengaruh. Namun, pernikahan mereka ternyata membawa petaka yang tak terduga. Menurut legenda, sehari setelah pernikahan mereka dan setelah berhubungan intim, Kan'an tiba-tiba meninggal dunia. Kematian mendadak Kan'an menimbulkan banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan masyarakat Babilonia. Ada yang percaya bahwa Kan'an terkena kutukan, sementara yang lain berbisik bahwa kematiannya disebabkan oleh kekuatan gelap yang melindungi Semiramis. Dalam keterpurukan dan kesedihannya, Semiramis membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia mengklaim bahwa ia adalah perawan suci yang tidak pernah disentuh oleh manusia. Semiramis mengaku bahwa kehamilannya adalah hasil dari campur tangan ilahi, bahwa anak yang dikandungnya bukan anak biasa, melainkan anak yang suci diberkahi oleh para dewa. Beberapa bulan setelah kematian Kan'an, Semiramis melahirkan seorang putra yang kelak diberi nama Namrud. Kelahiran Namrud dipandang sebagai peristiwa sakral dan ajaib oleh masyarakat Babilonia. Semiramis mengajarkan bahwa Namrud adalah anak dari para dewa, dilahirkan untuk menjadi pemimpin besar yang akan membawa kejayaan bagi Babilonia. Namrud tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Dari usia dini, ia menunjukkan tanda-tanda kebesaran yang luar biasa. Di bawah asuhan ibunya, Namrud dididik dalam berbagai ilmu pengetahuan, strategi perang, dan seni memimpin. Semiramis memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik, menyiapkan Namrud untuk peran besar yang telah ditakdirkan baginya. Semiramis tidak hanya seorang ibu yang penuh kasih sayang, tetapi juga seorang pemimpin yang bijaksana dan berpengaruh. Meskipun posisinya sebagai janda, ia tetap memegang kendali atas kerajaan dan bertindak sebagai wali bagi Namrud sampai ia cukup dewasa untuk mengambil alih tahta. Kecerdasan dan kebijaksanaan Semiramis menjadikannya tokoh yang dihormati dan ditakuti di seluruh Babilonia. Di bawah bimbingan Semiramis, Namrud tumbuh menjadi pemuda yang kuat, ambisius, dan penuh tekad. Ia meyakini bahwa dirinya memiliki takdir yang besar yang harus diwujudkan. Sejalan dengan ajaran ibunya yang selalu menekankan bahwa Namrud adalah anak suci yang dilahirkan untuk memimpin. Keyakinan ini semakin memperkuat ambisinya untuk
menjadi penguasa yang tidak hanya besar tetapi juga ilahi. Dengan latar belakang yang penuh dengan misteri, kekuatan mistis, dan ambisi besar, kisah Namrud dan Semiramis menjadi salah satu cerita yang paling menarik dalam sejarah Babilonia. Mereka tidak hanya dikenal karena hubungan keluarga mereka yang kontroversial, tetapi juga karena kontribusi mereka dalam membangun kerajaan yang kuat dan megah, termasuk pembangunan Menara Babel yang legendaris. Namrud dikenal sebagai seorang pemburu perkasa yang dilahirkan oleh perempuan cantik Semiramis, dan Gus, cucu dari Nabi Nuh. Setelah kematian Gus, Semiramis menyebarkan rumor bahwa Namrud adalah anak suci. Ketika Namrud dewasa, ibunya yang cemburu terhadap gadis-gadis yang mendekati putranya, menikahi dengan Namrud sendiri untuk menjaga putranya tetap dekat. Semiramis bahkan rela mengesahkan undang-undang yang mengizinkan pernikahan antara orang tua dan anak. Tidak hanya itu, ia juga menciptakan sabuk kesucian romantis guna mencegah saingan romantis bersama Namrud. Selama masa jabatan Namrud dan Semiramis, mereka membangun Menara Babel. Namrud yang merupakan ahli dalam bidang bangunan dan matematika merancang menara tersebut agar tidak terjangkau oleh air sebagai antisipasi terhadap banjir seperti pada masa Nabi Nuh. Dengan bantuan rakyat, Menara Babel cepat selesai dibangun. Setelah berhasil menguasai Babilonia dan membangun Menara Babel, Namrud mulai menganggap bahwa menyembah Tuhan adalah tanda pengecut. Ia merasa bahwa dirinya memiliki kekuatan dan kebijaksanaan yang melampaui manusia biasa, dan keyakinan ini semakin tumbuh dalam dirinya seiring dengan kekuasaan yang semakin besar. Namrud kemudian memutuskan untuk membujuk rakyat agar percaya bahwa dirinya adalah seorang Tuhan yang patut disembah. Namrud mulai melakukan berbagai propaganda untuk meyakinkan rakyat Babilonia bahwa ia adalah dewa yang turun ke bumi. Ia menggunakan kekuatan militernya untuk menekan siapapun yang menentang ide ini. Segala bentuk penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa mulai dilarang dan digantikan dengan penyembahan kepada Namrud. Pemerintahannya berubah menjadi tirani, di mana setiap keputusan berada di tangan Namrud dan rakyat harus patuh tanpa syarat. Namrud memanfaatkan rasa takut untuk mempertahankan kekuasaannya, dan siapapun yang berani menentang akan dihukum berat. Rakyat Babilonia tidak memiliki pilihan lain selain tunduk kepada Namrud, yang membuat mereka semakin bergantung pada kekuasaannya. Untuk memperkuat klaimnya sebagai Tuhan, Namrud dan Semiramis menciptakan agama baru yang disebut Belonila. Agama ini memiliki 3 elemen utama, yaitu api, ular, dan matahari. Di bawah pemerintahan tirani Namrud, kehidupan rakyat Babilonia sangat tergantung pada kehendak sang raja. Namrud memegang kendali penuh atas segala aspek kehidupan, dari ekonomi hingga agama. Rakyat dipaksa untuk bekerja keras membangun proyek-proyek besar, termasuk Menara Babel yang megah, sebagai simbol kekuasaan dan ambisi Namrud. Meskipun hidup di bawah tekanan, banyak rakyat yang mulai mempercayai bahwa Namrud benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Mereka melihat kekuasaannya yang tak terbantahkan dan keberhasilannya dalam memimpin sebagai bukti bahwa ia adalah dewa yang patut disembah. Namun, di balik semua kemegahan dan kekuasaan, ada juga perlawanan yang tumbuh diam-diam. Beberapa rakyat masih memegang teguh keyakinan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menolak untuk tunduk kepada Namrud. Mereka berusaha mencari cara untuk melawan tirani dan mengembalikan kebebasan mereka. Di puncak kejayaannya, Namrud bermimpi bahwa akan ada sosok bintang surga yang akan menghentikan penyembahan berhala. Mendengar hal tersebut, Namrud memerintahkan semua bayi laki-laki yang lahir pada malam mimpinya untuk diburu. Namun, ibu dari Ibrahim berhasil melarikan diri dan melahirkan Ibrahim di tempat yang aman. Menginjak usia remaja, Namrud sering mengganggu orang-orang di jalan
dan menghimpun banyak pengikut. Hal ini sampai ke telinga Kan'an yang tidak mengetahui bahwa Namrud adalah anaknya. Kan'an mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Namrud. Dalam pertempuran, Namrud berhasil mengalahkan dan membunuh Kan'an tanpa mengetahui bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri. Kerajaan pun jatuh ke tangan Namrud. Setelah menikah dengan ibunya sendiri, Namrud bermimpi bahwa kerajaannya akan hancur. Ia memerintahkan pencarian bayi laki-laki yang lahir pada malam mimpinya dan membunuh mereka. Namun, bayi bernama Ibrahim berhasil selamat yang kelak akan menghancurkan kekuasaan Namrud.